Selamat pagi, selamat malam. Saya pikir ini masih dini hari, efek bola. Tadi pagi bangun pagi setelah saya doa, sepanjang malam Bapak Ibu, sorry Pak, di sini ini ribut sekali, ya, sepanjang malam. Itu mereka nyanyi-nyanyi, ternyata mereka mungkin nonton bareng, nggak tahu di mana, tapi suaranya begitu kencang nyampe sini. Mungkin yang tidur di sekitar sini mungkin merasakan, mungkin Kak Rara juga terganggu ya, kencang sekali Bapak Ibu. Dan saya penasaran nih lihat HP siaran langsung. Oh, ada bola ini sama ini yang main. Makanya saya sempat jam segini bola belum selesai. Ini gereja nanti bisa diabsen ini. Sudah musim-musim Natal, orang persiapan untuk membuat kue, menyiapkan open house, ditambah lagi dengan perayaan Piala Dunia Bapak Ibu, dan puji Tuhannya. Apa bro? Aku kaget aku. Tim-tim unggulan kalah, jadi nggak ada konvoi bagi hari ini. Yang pendukungnya Portugal mungkin sudah menyiapkan mau konvoi, nggak jadi. Siapa yang di Indonesia ini? Adakah kita lihat bendera Maroko? Konvoi teman-teman? Nggak ada. Ya, yang besar-besar nih penjual bendera sudah rugi. Ya, Jerman sudah nggak laku dari awal benderanya karena sudah pulang. Ya, ini Belanda sudah juga seperti itu. Ya, Inggris tadi pagi juga tersingkir. Ya, tinggal Argentina, Maroko, sama apa? Prancis? Belum ya? Satunya nggak tahu. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mengajak kepada kita semuanya untuk membuka Alkitab kita satu ayat saja. Tapi nanti ada pendukung-pendukungnya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21. Ya, ada di layar monitor di depan, Bapak Ibu bisa melihat. Tetapi kalau dirasa kurang besar tulisannya, ada dua alternatif. Yang pertama, yang di belakang bisa ke depan supaya tulisannya tampak jelas. Atau Bapak Ibu membuka Alkitab Bapak Ibu di tempat dan kita baca sama-sama. Ya, dalam hitungan yang ketiga, kita akan membaca 1 Yohanes 5 ayat 21. 1, 2, 3. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ya. Saya mengambil tema pada pagi hari ini, firman ini yaitu waspada terhadap segala berhala. Apa sih berhala itu? Ya. Kalau dari akar katanya, dari bahasanya, berhala itu adalah patung, gambar dari sesuatu atau simbol yang dijadikan objek penyembahan atau ibadah. Ya. Berhala itu bisa berwujud atau bisa juga hanya ada di dalam pikiran. Jadi berhala itu adalah sesuatu objek yang berbentuk yang kita lihat di situ, dan itu dijadikan dewa atau dijadikan suatu objek untuk manusia menyembah. Ini berhala, dan Yohanes memperingatkan kepada kita supaya kita waspada terhadap segala berhala. Karena berhala ini dampaknya sangat menghancurkan kehidupan manusia, Bapak Ibu. Kalau kita melihat macam-macam berhala, dari akar kata, dari bahasa, dari pengertian yang ada, maka ada 3 macam berhala yang perlu kita pahami bersama-sama. Yang pertama adalah berbentuk benda. Itu bisa berbentuk emas, bisa berbentuk perak, kayu, batu, pohon yang besar, itu bisa menjadi berhala. Ya. Juga di dalam suatu berhala itu dalam kehidupan itu bersifat manusia maupun binatang. Ya, pemimpin yang dipuja melebihi daripada Tuhan itu bisa menjadi berhala. Bintang film atau penyanyi yang kita agungkan
yang melebihi daripada Tuhan itu juga bisa menjadi berhala. Yang ketiga, macam atau bentuk berhala yang ketiga adalah sifat manusia, ketamakan, keserakahan, itu juga bisa menjadi suatu berhala. Jadi jangan kita berpikir kalau berhala itu adalah ketika orang menyembah patung atau orang datang ke gunung, mendatangi pohon yang besar di sana dan mereka menyembah dan melakukan ritual. Bukan seperti itu. Itu arti yang sangat sempit. Nanti kita bisa melihat bagaimana Alkitab itu menyamakan berhala seperti apa. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah melalui ilham yang ditulis oleh Yohanes supaya kita waspada, berhati-hati. Karena tidak banyak orang Kristen juga yang terjebak di dalam suatu penyembahan-penyembahan berhala. Ketika posisi Allah digeser dengan sesuatu yang seharusnya itu bukan prioritas atau prioritas di bawah prioritas Allah, dan kita itu naikkan di atas Allah, itu sudah berhala. Apapun itu sifat dan apapun itu bentuknya. Ya. Pekerjaan bisa menjadi berhala, pelayanan bisa menjadi berhala. Ya. Apalagi sesuatu bisa memungkinkan untuk menjadi berhala. Nah, saya mengajak kepada kita untuk kita berpikir, ini orang pertama yang melakukan penyembahan berhala ini siapa sih? Gitu. Tentunya kalau ada berhala-berhala berarti ada orang atau ada sesuatu yang mendahului. Siapa dia? Kan begitu. Ya. Yang jelas pelaku penyembah berhala pertama, saudara, yang menggantikan posisi kasih Allah itu dengan keinginannya yang lebih kuat, ya tidak lain tidak bukan itu ialah Hawa. Hawa ini adalah penyembah berhala pertama dan terjadi di Taman Eden, Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Karena sangat jelas bahwa perintah Allah sedemikian jelas dan tidak begitu banyak. Tetapi dia memprioritaskan keinginannya daripada melaksanakan perintah Allah. Ini sudah berhala, saudara. Karena prioritas Allah sudah ditaruh di bawah daripada apa yang seharusnya dia kerjakan. Ya. Dari Hawa ini maka kita bisa melihat bagaimana penyembahan berhala ini tidak diinginkan oleh Allah. Akhirnya manusia mendapatkan suatu hukuman dan diperintahkan atau diusir untuk keluar dari Taman Eden. Berikutnya, Kain. Ya. Kain kita bisa melihat bersama-sama bahwa ketika dia melakukan ritual ibadah, ya, dia bisa melakukan pembunuhan. Ibadah loh ini, ya, bukan melakukan persaingan bisnis, saudara. Ini ketika mereka beribadah sama-sama menyembah, ya, memberikan persembahan kepada Allah. Ketika saudaranya Habel, ya, diterima dan Kain tidak diterima, lalu dia panas hati dan dia memprioritaskan keinginannya, memuaskan emosinya, melampiaskan itu dengan membunuh saudaranya, dan dia ini bisa dikatakan juga melakukan suatu penyembahan berhala. Ya. Dan setelah dia melakukan pembunuhan, apa yang terjadi dalam Kain? Kain tidak melakukan pertobatan, saudara. Justru dia menuntut Allah oleh karena kesalahannya bahwa orang nanti akan membunuh saya kemanapun berada. Dan Tuhan pada akhirnya, kamu tidak akan dibunuh, kamu akan aku kasih tanda. Dan dari situ Kain menyingkirlah dan menetap, Alkitab katakan menyingkir dan meninggalkan Tuhan dan menetap di Nod, saudara. Dan di Nod inilah perkumpulan, ya, keturunan daripada Kain menjadi banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Disitulah disebut anak-anak manusia. Makanya jangan heran ketika di Alkitab dikatakan anak-anak Allah dan ada anak-anak manusia. Ya.
Anak-anak manusia ini keturunannya Set, saudara. Kok Set? Kain, Abel, ya Set ya. Anaknya Adam ada berapa sih? Yang tercatat 3 ya. Jangan sampai salah. Ya. Abel meninggal duluan, kan begitu Alkitab katakan, karena dibunuh. Nah, saudara, perkembangan ini pada akhirnya menuntut kepada apa? Kepada zamannya Nuh, Kejadian 6. Ya. Anak-anak Kain, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, mereka lebih memprioritaskan hidup sebagai melampiaskan kehidupan sebagai manusia, dan Alkitab mengatakan di situ keturunan manusia. Pada akhirnya keturunan Set yang memprioritaskan ibadah dan percaya kepada Allah disebut keturunan Allah. Memang ada penafsiran mengatakan bahwa keturunan Allah itu adalah keturunan dari malaikat. Malaikat kan tidak memiliki nafsu dan tidak bisa memiliki anak. Ya. Dan penafsiran yang tepat ya seperti ini menurut saya. Nanti Bapak Ibu bisa mencari aturan. Nah, ketika zamannya Nuh, saudara, Kejadian 6 ayat 2 dikatakan begini, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Oleh karena bercampurnya perkawinan antara anak-anak Allah, orang-orang yang takut dengan Allah, dengan anak-anak manusia yang tidak takut dengan Allah, menghasilkan suatu keturunan-keturunan yang jahat. Ini di zamannya Nuh nih. Ya. Menghasilkan suatu keturunan-keturunan yang jahat, dan Tuhan melihat di sana, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka Allah memutuskan untuk melenyapkan semua manusia. Akibat penyembahan berhala mereka, Tuhan murka, dan Tuhan melihat hanya satu keluarga yang layak hidup di hadapannya, yaitu Nuh. Akhirnya cerita di Alkitab katakan bahwa semua manusia waktu itu mati dan tinggal satu keluarga ini, saudara. Berlanjut lagi perkembangan penyembahan berhala, zaman-zaman daripada patriark atau zaman daripada zaman kepala keluarga. Setelah Nuh ya hidup dan beranak memiliki cucu cicit, maka di situ Alkitab katakan di Kejadian 10, saudara, ada manusia yang berkuasa pada waktu itu namanya Nimrod. Ya. Nimrod ini di dalam Kejadian 10 ayat 9, ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab ia dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ketika manusia semakin banyak, firman Allah katakan penuhilah bumi. Tetapi di zamannya Nimrod, saudara, manusia tidak mau berpencar. Mereka lebih enjoy kalau manusia ada dalam satu tempat dan kita di sini saja supaya kita nggak berpencar. Keinginan manusianya diutamakan daripada perintah Allah. Maka mereka berinisiatif untuk mendirikan Menara Babel. Kan begitu ceritanya. Mereka bersekutu untuk mendirikan Menara Babel, dan Allah melihat bahwa niat ini tidak bagus ini. Kita harus mencerai-beraikan manusia yang ada. Mau pakai air bah lagi, Tuhan sudah berjanji sama Nuh bahwa keturunanmu tidak ada lagi dimusnahkan dengan air. Maka Tuhan punya cara, karena Tuhan itu kreatif dan tidak akan habis ide. Sangat gampang, tak kacaukan saja bahasanya, habis sudah. Ya. Ketika mereka berinisiatif untuk membangun Menara Babel, dan mereka tentunya tidak ingin mengerjakan apa yang Allah perintahkan, karena mereka tidak mau berpencar. Allah satu klik saja dan komunikasi kacau. Kalau seumpama Bapak Ibu di sini Tuhan kacaukan bahasa yang ada, saya pakai bahasa dan Bapak Ibu tidak ngerti satu sama lain, kacau enggak ini ibadah ini? Pasti Bapak Ibu kan tengok-tengok kanan kiri, ini ngomong apa Pak Gembala ini? Dan ketika seperti kan Pak Ruben sama Oliver ngomong nggak ngerti juga loh. Kamu ngomong apa Ben? Kamu ngomong Oliver? Kacau ibadah ini, saudara. Bisa-bisa belum selesai kita pulang. Karena nggak mendapat apa-apa. Mau mendengarkan khotbah nggak ngerti,
mau tanya sama teman kanan kiri juga sama-sama nggak ngerti, mau ngomong apa, akhirnya apa? Berpencar, saudara. Nah, perpencaran daripada orang-orang akibat daripada Menara Babel ini, saudara, mereka membawa visi, mereka membawa misi sendiri-sendiri, yaitu apa? Penyembahan-penyembahan tadi. Mereka berpencar, pada akhirnya Alkitab dikatakan juga ketika ada di kota Ur, di situ nenek moyangnya daripada Abraham, yaitu Terah, saudara. Di situ juga mereka bukan menyembah kepada Allah yang benar, karena di situ ada dewa dan namanya itu dewa, mereka menyembah bulan, saudara. Mereka menyembah dewa Sin, yaitu dewa bulan. Dan karena Allah ingin memurnikan manusia, maka Tuhan memilih satu orang untuk supaya keluar dari Ur ini, untuk dibimbing kepada Tuhan supaya dia nanti menyembah kepada Allah yang benar, yaitu Abraham. Abraham diperintahkan untuk keluar dari daerahnya, dan ini yang harus kita pelajari, saudara. Lingkungan itu berdampak sangat kuat. Kalau kita ingin, saudara, kita ingin menjadi orang-orang pengikut Allah atau ingin berubah, saudara, maka keluarlah dari lingkungan yang ada. Bergabunglah dengan lingkungan yang sevisi dengan saudara. Kalau saudara sekuat-kuat saudara, ya, bertahan di dalam iman, tapi kalau lingkungan saudara itu tidak mendukung, ada saatnya ketika kita lemah, kita jatuh, saudara. Tuhan tahu kalau Abraham ditaruh di situ, ini nggak akan kuat ini. Jadi dia harus keluar dari kampung halamannya, dan dia harus pergi ke suatu kota yang belum Tuhan tunjukkan, tetapi dia percaya. Ya. Dan akibat daripada ini semuanya, maka Abraham menjadi orang yang percaya kepada Tuhan beserta dengan anak dan cucunya. Singkat cerita, sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Allah, maka ketika waktu yang ditentukan, keturunan Israel ini harus berada di suatu negeri asing yang namanya Mesir. Di Mesir mereka harus berada sekitar 400 tahun. Dan ketika mereka di Mesir, mereka menjumpai banyak patung-patung dewa-dewa. Dan itu berpengaruh kepada kehidupan orang-orang Israel ini, anak-anaknya Israel, anaknya Yakub ini, saudara. Dan ketika mereka sudah terkontaminasi, mereka harus dimurnikan kembali, dan Allah memilih Musa untuk menjadi penyelamat. Maka cerita berlanjut. Orang Israel yang terkontaminasi selama 400 tahun di Mesir dengan patung, dengan dewa-dewa ini harus dikeluarkan ini. Kalau enggak, nanti mereka enggak akan bertumbuh. Ya, dengan caranya yang luar biasa, ya. Israel keluar dan mereka ada di padang gurun, mereka menyeberangi laut, dan di padang gurun ini, saudara, ingatan akan Mesir itu masih ada. Makanya mereka masih membuat patung, mereka masih menyembah ini, saudara. Dan ini begitu kuat, dan Allah membinasakan orang-orang ini. Ya. Sampai ketika Israel di padang gurun, ketika Tuhan menggenapi janjinya masuk ke tanah Kanaan, di situ ketika Yosua meninggal, maka terjadilah atau ada pemimpin-pemimpin yang namanya hakim-hakim. Kalau Bapak Ibu membaca hakim-hakim, di situ Bapak Ibu bisa melihat bagaimana ketika orang Israel meninggalkan Tuhan, mereka ada dalam kesengsaraan, dijajah, mereka bertobat, lalu mereka dipulihkan, dan begitu terus. Ketika hakim-hakim ini sudah berlalu, orang Israel melihat bahwa kami ini enaknya dipimpin oleh raja saja. Bangsa-bangsa lain dipimpin oleh raja kayaknya bagus-bagus. Ya. Dan terjadilah yang namanya Israel dipimpin oleh kerajaan, dipimpin oleh raja. Raja yang pertama Israel siapa, Bapak Ibu? Saul, ya, jangan Daud, nanti Saul, ya. Raja pertama itu Saul, ya. Nanti Daud, begitu nanti tak tanya guru sekolah minggunya dulu siapa ini. Di dalam masa kerajaan pun bangsa Israel juga habis atau tidak bisa lepas dari yang namanya penyembahan-penyembahan berhala. Ya, pada akhirnya mereka karena tidak bertobat,
mereka ada dalam masa pembuangan. Dalam masa pembuangan mereka dibuang ke Babel, ya, dan mereka di sana pada akhirnya karena ada pertobatan sedikit dan karena janji Allah bahwa mereka hanya 70 tahun di sana, mereka pada akhirnya kembali ke tanah perjanjian, ke Yerusalem, membangun bait Allah di situ kembali, zamannya Esra, Nehemia, ya. Dan habis itu ada nabi-nabi kecil, dan saudara, setelah itu Yesus lahir dan ada zaman anugerah, zaman kita sekarang. Nah, di zaman anugerah ini bagaimana eksistensi tentang penyembahan berhala? Apakah karena zaman anugerah ini sudah tidak ada penyembahan berhala? Tunggu dulu saudara. Yohanes mengatakan tadi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 katakan begini, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Waspada, saudara, ini berasal dari kata pilaso. Yang kemarin dalam renungan harian itu saya katakan bahwa artinya adalah waspada dalam arti pilaso ini berjaga-jaga seperti prajurit yang sedang tugas. Bapak Ibu tahu ketika prajurit bertugas berjaga-jaga seperti apa? Beda jaganya prajurit tentara dengan jaganya satpam. Beda. Ya. Kalau Bapak Ibu ke 751 lihat di pintu utama prajurit yang piket. 8 jam mereka berdiri di posisi itu. Saudara. Ya. Di tempat yang kecil itu. Setiap 2 jam atau berapa ganti karena ada temannya. Dan tempat itu tidak pernah kosong, saudara. Seperti itulah yang dimau oleh Yohanes, waspada, yaitu berjaga-jaga seperti prajurit yang sedang tugas berjaga. Jadi kita nggak boleh santai terhadap bahaya penyembahan berhala. Kita nggak boleh nyantai-nyantai ya terhadap segala penyembahan berhala. Karena apa? Karena dampaknya seperti tadi yang saya katakan dari zamannya Hawa sampai ke zaman kita, itu orang yang jatuh dalam penyembahan berhala itu pada akhirnya mereka harus terpisah dengan Allah. Ya. Kita sebagai orang Kristen sudah memahami dengan kata berhala. Dan saudara, Alkitab secara spesifik juga menyebutkan ya, penyembahan berhala itu seperti apa. Itu dalam Efesus 3 ayat 5 dikatakan di situ seperti ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ternyata Alkitab menyamakan keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Kok bisa? Kenapa? Ya, Alkitab disamakan dengan keserakahan itu disamakan dengan penyembahan berhala. Sebenarnya setiap manusia, saudara, itu diberi oleh Tuhan keinginan untuk menyembah Tuhan. Sudah itu. Ya. Setiap manusia itu diciptakan, didesain untuk memiliki kebutuhan, itu untuk merindukan Tuhan. Maka sejahat-jahatnya orang, saudara, pasti dalam hati kecilnya itu ada kegelisahan ketika dia tidak menyembah Tuhan. Seateis-ateisnya orang nggak percaya Tuhan, saudara, itu karena bentuk ketakutan dia, lalu dia membentengi pikirannya bahwa tidak ada Tuhan. Ya. Manusia didesain untuk memiliki suatu kebutuhan, merindukan Tuhan. Tetapi saudara, kerinduan ini bisa hilang ketika kita itu kalah dengan yang namanya keserakahan. Makanya keserakahan bisa disamakan dengan yang namanya penyembahan berhala. Ya. Kenapa keserakahan ini disamakan dengan penyembahan berhala? Karena yang pertama nih, keserakahan itu tidak menghormati Tuhan dan tidak percaya Allah di dalam mencukupkan, saudara. Orang serakah tidak akan menghormati Tuhan. Ya. Karena bagi dia
Ada sesuatu yang menguntungkan untuk pribadi, itu yang terpenting. Ya. Makanya keserakahan ini berbahaya dan disamakan dengan penyembahan berhala, karena orang yang serakah itu orang yang tidak menghormati Tuhan. Yang kedua, yaitu orang serakah, orang yang mengumpulkan harta kekayaan untuk kepentingannya sendiri, tidak memikirkan bagaimana harus berbagi, tidak memikirkan bagaimana harus sesuatu persekutuan ini bisa berjalan, atau tidak berpikirkan. Yang penting hartaku menumpuk, yang penting aku kaya, dan itu sudah cukup, saudara. Yang ketiga, keserakahan itu tidak membawa kepada orang itu berterima kasih kepada Tuhan. Karena orang serakah itu selalu berkurang. Kurang. Dan orang yang kurang itu selalu mengeluh. Tidak ada ucapan syukur. Dan akibatnya untuk berterima kasih kepada Tuhan itu tidak keluar dari lidah bibirnya. Ya, ini bahayanya serakah. Yang keempat, serakah itu tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Tuhan berjanji akan mencukupkan, tetapi karena keinginannya terlalu kuat, ya, maka dia tidak percaya atas pemeliharaan Tuhan dan berusaha untuk bagaimana supaya dapat mencukupi di luar daripada apa yang Tuhan mau. Ya. Dan orang serakah itu sudah barang tentu dikatakan penyembah berhala, karena orang serakah itu memuja harta, ya, memuja uang, memuja jabatan, memuja apa lagi? Memuja di luar daripada yang seharusnya dipuja, yaitu Tuhan. Ini orang serakah. Makanya dikatakan dalam Efesus tadi, serakah itu sama dengan penyembahan berhala. Dampak lain daripada serakah, saudara, itu memiliki dampak yang luar biasa, karena dampak daripada serakah ini menghancurkan. Kenapa dibilang menghancurkan? Karena menghalangi kasih Allah. Ya. Dampak serakah menghancurkan karena menghalangi kasih Allah. Orang yang serakah itu tidak bisa merasakan kasih Allah. Nah, orang kalau tidak merasakan kasih Allah, maka ucapan syukur kepada Allah itu enggak ada. Yang ada hanyalah keluhan. Tuhan kenapa, Tuhan mengapa, lebih baik tanpamu, lebih baik aku begini, saudara. Orang serakah yang berikutnya, ya, yaitu menghasilkan kebohongan. Untuk menutupi kebutuhan, untuk menutupi ambisi yang begitu menggebu-gebu, maka diciptakanlah suatu alibi-alibi supaya mendatangkan keuntungan bagi kita. Dan ini menghancurkan kita sendiri, saudara. Dan berikutnya adalah memunculkan berbagai pertengkaran. Kalau sudah ada kebohongan, ada tipu di sana, maka pertengkaran tinggal tunggu waktu. Ya. Serapi-rapinya orang menutupi kebohongan, saudara, akan juga muncul di kemudian hari dan akan memunculkan yang namanya pertengkaran, saudara. Pertengkaran terjadi, perpecahan pada akhirnya terjadi, dan dampak berikutnya adalah tidak percaya pada pemberian Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan. Yang berikutnya adalah ketika, saudara, orang, ya, tanpa disadari dan tidak menyadari bahwa serakah itu adalah sama dengan penyembahan berhala, orang itu pada akhirnya hidupnya, saudara, bertumpu pada kaki sendiri. Artinya tidak memerlukan Tuhan. Kalau sudah tidak memerlukan Tuhan, bukankah itu juga penyembahan berhala? Kan begitu. Ya. Makanya tidak salah Efesus mengatakan, Paulus ketika menuliskan kepada jemaat di sana, bahwa keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala, saudara. Nah, sekarang bagaimana nasib orang yang menyembah berhala? Ya sudah barang tentu kalau orang yang menyembah berhala, tempatnya terpisah dan tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Ya. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah?
Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, memfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 20 sampai 21. Penyembahan berhala, taruh di pertama malah. Ya. Penyembahan berhala, perseteruan, bla 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 bla. Ya, ayat 21 akhir. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, boleh, iblis tidak menghalangi itu. Ya. Ada kalanya kita berkomitmen membaca Alkitab, iblis juga kadang-kadang mendorong, baca saja. Tetapi untuk mengaplikasikan, mempraktekkan, di situ iblis mulai peran. Tunda dulu, masih ada hari esok. Tunda dulu. Waktu kita tunda, waktu di dunia kita habis. Selesai sudah, saudara. Ya. Maka untuk itu berhati-hati dan berwaspadalah dengan apa yang namanya penyembahan berhala. Pertanyaan berikutnya yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana kita mengantisipasi supaya kita tidak terlena di dalam penyembahan berhala? Ya. Mungkin kalau penyembahan berhala seperti artinya aku sudah tidak menyembah pohon kok. Aku sudah tidak datang ke kuburan mendoakan orang tua kok. Aku sudah tidak mencari pesugihan kok. Itu terlalu simpel saudara. Kalau artinya tadi penyembahan berhala, saya ulangi lagi, adalah sesuatu yang menggeser kedudukan Allah. Ya. Dan kita dituntut untuk waspada akan hal itu, maka kita perlu mengantisipasi. Bagaimana cara mengantisipasinya? Yang pertama saudara, yaitu menghargai korban Kristus. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 22 saudara. Di situ judulnya itu Israel sebagai suatu peringatan. Ya. Dikatakan di dalam Korintus itu bahwa orang Israel itu ketika mereka keluar dari Mesir, mereka keluar bersama-sama. Bahkan ada juga bukan orang asli Israel, orang Mesir yang ikut juga ada. Ya. Keluar dari Mesir, saudara. Mereka menyeberangi Laut Tiberau itu juga sama-sama. Mereka ketika siang ada di dalam naungan tiang awan, ketika malam ada di dalam terang tiang api, ketika mana turun mereka juga makan mana, ketika mereka pengen daging dikasih juga burung puyuh, ketika mereka haus mereka juga minum dari mujizat-mujizat yang terjadi. Tetapi pertanyaannya saudara, hanya ada 2 orang generasi pertama yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Berarti ada sesuatu yang salah di sana. Ada sesuatu di sana yang membuat apa nih? Tuhan tidak adil nih. Ya. Tuhan berjanji mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, saudara. Ternyata saudara, di situ ada suatu pelajaran yang memang harus kita pelajari di dalam 1 Korintus 10 ayat 7 nih. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka seperti yang tertulis, maka duduklah bangsa itu dan untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria, bla bla bla, sampai ternyata yang membuat mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian, saudara, mereka menyembah berhala. Ya. Mereka tidak menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan, membelah laut, memberikan tiang awan, tiang api, menurunkan mana, burung puyuh. Di saat mereka haus, Tuhan berikan mujizat air, saudara. Di saat mereka berperang dan tidak ada pengalaman berperang, mereka dibuat menang. Mereka tidak menghargai itu semua. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, generasi pertama. Ya, berikut yang masuk itu adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Yang keluar dari Mesir enggak ada, saudara. Nah, demikian juga kita, saudara, supaya kita tidak terlena dengan penyembahan berhala, maka kita harus menghargai korban Kristus. Ya, kita harus selalu ingat siapa diri kita.
Sebelum kita mengenal Tuhan, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika saudara dalam kandungan orang tua, saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, ditetapkan untuk memiliki suatu bagian kerajaan Allah, itu janji Tuhan. Tetapi saudara, Alkitab katakan juga banyak yang dipilih namun sedikit saudara. Pada akhirnya nanti banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Ini harus menjadi suatu awasan bagi kita. Jangan sampai kita hanya dipanggil saja tetapi tidak terpilih. Ya, seperti orang-orang Israel tadi. Semuanya keluar dari perbudakan, tetapi ketika masuk di tanah Kanaan perjanjian hanya ada 2 generasi pertama. Jangan sampai kita yang aktif di dalam pelayanan, bahkan awasan bagi saya sendiri sebagai pemberita firman, saudara. Tantangan lebih besar. Ya, apa yang kami sampaikan itu harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan penghakiman kelak saudara dengan saya beda. Pengajar lebih berat tuntutannya daripada jemaat, saudara. Maka yang berinisiatif menjadi pengajar pikir-pikir dulu. Tetapi kalau itu sudah panggilan, sudah nggak bisa nolak, saudara. Karena itu kepercayaan. Dan Tuhan akan berikan kemampuan, saudara. Antisipasi untuk kita supaya tidak menyembah berhala, kita harus selalu ingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya. Bagaimana kemarin kita sudah melihat kesaksian dari lagu Mengikut Yesus Keputusanku minggu kemarin, saudara. Orang tua mana yang rela melihat anaknya dibunuh di depan mata, istrinya, tetapi dia merelakan itu karena mengingat bahwa pengorbanan Kristus itu luar biasa. Yang kedua, saudara, untuk mengantisipasi kita supaya tidak hanyut di dalam penyembahan berhala, yaitu mengenal pribadi Tuhan Yesus secara benar. Di dalam 2 Korintus 1 ayat di dalam 2 Korintus berapa ini? 2 Korintus 1, 2 Korintus 11 ayat 4, saudara. Di situ ada menyebut nama Yesus lain. Ya, betul ya? 2 Korintus 11 ayat 4. Sekarang banyak pengajaran tentang Yesus yang lain. Karena di zamannya Paulus itu sudah banyak orang mengajarkan tentang Yesus yang lain. Artinya bukan Yesus yang kita pelajari hari-hari ini, saudara. Zamannya Paulus sudah ada dan kita dituntut untuk mengenal Yesus secara benar. Saya akan menyampaikan dua gereja atau 2 kepercayaan yang mengabarkan tentang Yesus yang lain. Ya. Yang lain-lainnya nanti sesi sendiri dengan tema Yesus yang lain. Yang pertama, saudara, itu Mormon. Kita nggak asing dengan Mormon ini ya. Mereka mengenal Yesus, ya, sudah. Tapi intinya itu saya sampaikan di sana, ya, bahwa Allah, Putra dan Roh Kudus itu 3 keberadaan yang terpisah bagi mereka, ya. Dan Yesus adalah Lucifer, hasil hubungan Allah dengan Maria. Dan Yesus sebelum disalibkan, dia poligami dengan Maria dan Marta. Ini pemahaman Mormon, saudara. Dan luar biasanya kalau saudara melihat di internet sekolahnya Mormon, wah itu anak-anak muda-muda keren-keren, saudara. Belajar di sana. Ya. Ini secara garis besar yang saya sampaikan. Dan mereka juga mengabarkan Yesus kok gitu loh. Tetapi Yesus yang lain. Nah, kalau kita nggak mengerti Yesus yang benar, saudara, maka kita akan tersesat dan akan sangat mudah. Yang kedua, saksi Yehova, saudara. Ini sering ke rumah saya. Ya, mereka berbagi firman dan mereka selalu berbagi seperti itu tuh. Apa namanya itu? Majalah tuh apa itu namanya tuh? Menara Pengawal. Nah, itu sudah, kalau Menara Pengawal itu dari mereka sudah. Kalimat-kalimatnya itu bagus, ya. Coba, hadiah terbaik dari Allah. Maukah Anda menerimanya? Mau nggak, saudara?
Kalau kita nggak mengerti tentang ajaran doktrin mereka, saudara, oh iya gitu. Ya. Secara garis besar, saksi Yehova hanya satu Allah dan tidak percaya dengan Tritunggal. Kalau mereka tidak percaya dengan Tritunggal, berarti mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan. Yesus itu hanyalah ciptaan Allah yang mula-mula bagi mereka, sama seperti kita. Dan Roh Kudus itu tenaga yang aktif, bukan Allah. Artinya tenaga yang aktif, tenaga suatu oknum yang diperintahkan untuk membantu kita, tapi bukan Tuhan bagi dia. Karena mereka nggak percaya Allah Tritunggal, saudara. Dan Yesus itu sebagai ciptaan saja seperti kita. Udah beberapa kali mereka ke rumah dan mereka sharing dari Alkitab yang kita. Ya. Cuma karena saya tidak mau berdebat, jadi ketika mereka sharing, ketika mereka berbicara Allah itu penuh dengan kasih, saya bilang, ya, memang Allah penuh dengan kasih, mau bagaimana lagi, saya mau ngomong apa lagi? Iya, betul, Allah penuh dengan kasih. Ketika ada banjir, saudara, mereka datang ke rumah dan mereka bilang gini, menurut Pak, banjir ini hukuman dari Allah atau bukan? Saya coba berpikir, dan saya memakai logika manusia. Ini sebagai ulah dari akibat manusia, saya bilang. Karena ada suatu sebab, itu ada akibat. Mungkin di atas orang-orang sudah mulai menebang pohon, ya. Tapi mereka mengambil Alkitab dan mereka berbicara bahwa ini tidak mungkin berasal dari Allah. Karena Allah itu kasih, Allah tidak mungkin membuat manusia sengsara, saudara. Ya. Saya nggak mau mendebat hal ini. Kalau mau mendebat, saudara, karena niat mereka itu adalah niat tidak mau mengenal Yesus. Ngapain kita capek-capek gitu loh. Ya. Kalau niat mereka adalah untuk belajar Yesus siapa, ya oke. Tapi kalau niat mereka ini kan niat mempengaruhi kita, terjadi perdebatan yang akan habisnya. Karena mereka bersiap dari gerejanya mereka untuk apa? Membawa orang-orang Kristen yang setengah-setengah nggak ngerti ini untuk dibawa ke mereka. Oke, dari semangatnya kita perlu belajar. Setiap Sabtu mereka datang dua orang. Ya. Bahkan kemarin yang terakhir itu satu keluarga, mereka bawa mobil ke rumah kami dan temanya yang menara pengawal tadi begini. Kenapa hidup saya susah? Wah, bagus ini temanya ini ya. Saya baca-baca gitu ya. Dan mereka kesimpulannya bahwa kesusahan itu bukan dari Allah, nggak percaya. Karena Allah itu kasih. Allah tidak mungkin membuat manusia sengsara, saudara. Bener nggak? Tapi kenapa Ayub sengsara? Gitu. Ya, diizinkan. Memang ada kalanya susah dan sengsara itu Tuhan izinkan untuk menguji kita, memurnikan kita. Seorang tentara yang hebat, saudara, itu keluar dari latihan yang hebat. Latihannya pasukan khusus dengan latihannya tentara-tentara yang biasa-biasa saja, saudara. Itu beda. Ya. Nah, kenapa pasukan khusus ini memiliki keahlian khusus? Karena ditempa dengan sesuatu yang berbeda, lebih berat, saudara. Nah, bersyukurlah kita kalau kita sedang ditempa oleh Allah, tidak sama dengan teman-teman. Teman-teman kok enak-enak ya, nyaman, di hari-hari begini masih aman, saya kok susah saya gini. Saudara, bersyukurlah saudara dipersiapkan untuk menjadi pasukan khusus, saudara. Ya. Dan ini terus yang juga kami renungkan, saudara. Ya. Sebelum saya menyampaikan ini menjadi perenungan juga bagi saya pribadi. Kita renungkan dengan istri, kita diskusi. Kadang-kadang ketika anak kami ajak diskusi. Kamu kapok enggak jadi anaknya pelayan Tuhan? Saya tanya. Ya. Kalau enggak kita ajar dari kecil, nanti mereka sakit hati dengan hamba Tuhan nanti. Enggak mau jadi pelayan Tuhan. Ya. Mau enggak? Kamu kapok enggak jadi papa, jadi gembala begini? Ya. Tuhan izinkan sekarang papa seperti ini. Saya tanya satu-satu meskipun masih kecil. Ya. Jawaban apapun saya dengar baru saya kasih pemahaman. Ya. Kalau tidak, saudara, berapa banyak anak-anak
daripada pelayan Tuhan yang tidak mau juga menjadi hamba Tuhan karena melihat bapaknya sudah diteror oleh perekonomian, diteror oleh jemaat, diteror lagi oleh tetangga kanan kiri, pekerjaan, saudara. Kalau enggak kita kasih pemahaman, saudara, waduh. Ya. Jadi saudara, kita harus mengantisipasi untuk supaya kita tidak hanyut dalam penyembahan berhala. Yang pertama, kita harus menghargai korban Kristus, bukan hanya menghargai, tetapi kita juga harus menghidupi korban Kristus. Yang kedua, kita harus mengenal pribadi Yesus yang benar. Pribadi Yesus yang benar itu seperti apa sih? Ya, yang ada di dalam pengakuan iman rasuli. Ya, Yesus yang lahir di Nazaret. Ya, ibunya namanya Maria. Ya, hari yang ke-8 dia dibawa ke bait Allah untuk disunat. Kan begitu. Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Umur 12 tahun dia berdebat di bait Allah sama alim ulama. Ya. Sekitar umur 30 tahun dia mulai tampil, dan sekitar 3,5 tahun dia mengajar bangsa Israel, mengadakan mukjizat-mukjizat. Ya. Dan pada akhirnya dia ditangkap oleh karena suatu fitnah. Ya. Disalibkan, mati pada hari yang mati sekitar 3 hari, pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri lebih daripada 500 orang. Hari yang ke-40 dia naik ke surga dan berjanji untuk kembali menjemput kita orang-orang. Itu Yesus yang benar. Tidak ada Yesus yang poligami dengan Maria dan Marta. Tidak ada Yesus yang adalah hasil daripada hubungan Lucifer dengan Maria. Tidak ada. Itu Alkitab yang katakan. Ketika kita mengenal Yesus dengan benar, saudara, maka dipastikan kita akan mengenali ajaran Kristus. Kalau kita sudah mengenali ajaran Kristus, maka dipastikan bahwa kita akan selamat dan kita akan menang daripada jebakan-jebakan penyembahan berhala, saudara. Itu yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, saudara.